guys, balik lagi di channel gua Obi Obet. Jadi kali ini gua mau ngebahas tentang komentar-komentar kalian di bawah di video-video baru atau lama gua. Tapi mungkin di sini kita bahas video-video baru lah ya. Pertanyaannya ada di TikTok dan di YouTube gua. Jadi kita akan jawab pertanyaan kalian itu semaksimal mungkin sekarang. Dan untuk yang nunggu jawaban, kadang kan kita tuh nggak bisa jawab ya. Jadi kita jawabnya pakai video aja. Lebih bagusnya pakai video. Kita akan coba cari pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ini mah alhamdulillah agak ribet. Oh, ini mah chattingan gua. Lupa. Ini ada satu pertanyaan di TikTok gua. Bang, iguana kecil tuh hijau ya? Padahal gue beli yang merah. Beberapa iguana yang mungkin kalau misalkan disebutin hijau sama merah itu rata-rata kalau mix rata-rata sih langsungnya ada hijaunya dulu. Berarti itu gini, kalau kalian beli merah tapi si kecilnya itu gak merah, sebenarnya lebih ke itu red nih. Tapi ada yang red tapi yang warnanya tuh agak soft gitu, tapi nanti mutasinya udah agak lama, nah baru dia mutasi ke merah gitu. Jadi ada emang yang segede gininya tuh hijau semua ada, karena indukannya ada yang hijau. Kalau misalkan yang full red juga ada. Kalau misalkan si indukannya red sama red yang emang full red kan sekarang sih sebenarnya banyak apa ya, banyak istilahnya kawin silang. Jadi kan ada yang di koloni juga iguananya, ada yang emang udah paham misalkan turunannya tuh datanya tuh lengkap gitu. Intinya karena sekarang banyak yang koloni, jadi kita mana tahu mana yang red mix gitu. Untuk yang pemula sih kalau misalkan label dari si breedingannya red itu ya kalian harus percaya juga ke si orang yang breedingnya itu gitu. Tapi mutasinya juga kayaknya bakal keren sih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan di hilang ini mana guys? Yang barang lala, emang ular di terapi aman bang? Ular di terapi sebenarnya gini ya, semua hewan tuh ada terapinya loh. Selain ular itu beberapa hewan emang adalah beberapa yang terapi untuk lebih ininya. Untuk rumah sakit sih jarang ya kalau reptil ya, tapi untuk terapi ular itu banyak sih sebenarnya. Aman juga aman karena kita terapi itu pakai istilahnya pakai alat-alat, bukan alat-alat sih, apa namanya itu, bahan-bahan tradisional ya, bahan-bahan tradisional gitu. Jadi nggak mengandung bahan kimia atau apa, jadi kita terapinya emang tradisional. Jadi aman sih sebenarnya. Terapi itu butuh sebenarnya, bukan hanya manusia yang butuh terapi, tapi hewan pun butuh. Bukan hanya ular juga, kadang kucing itu juga butuh terapi untuk ya, kadang dia tuh bisa di apa, pijit-pijit. Adalah kalian beberapa orang mungkin yang punya kucing, kadang dipijit tuh dia tuh enak banget. Lihat si kucing tuh enak banget. Beda sama kalau misalkan kita cubit atau kita ajak main, beda lah. Terapi ular sih menurut gua pribadi tuh aman banget lah ya. Asal kalian tahu cara handle-nya ya. Kalau misalkan cuma asal, kalau kata orang Sunda mah dipatak gitu ya, janganlah gitu. Tapi ya kita sebutkan ke terapi, ada terapi bobok makan, ada terapi untuk tenaga ularnya, ada terapi yang lainnya juga banyak sih. Beberapa terapinya itu, dan kita di video ini karena kita bareng lala, jadi kita bedain terapi ular sama manusia. Kalian cek ya videonya itu. Nah, di sini ini ada yang komen, nyobain eksperimen kasih makan hewan hidup dong Min. Nah mungkin nanti kita bisa coba ya hewan hidup itu kayak ayam hidup, kelinci hidup, terus apa namanya tuh yang gede itu apa? Tikus ya, tikus hidup itu kita akan eksperimen itu. Tapi mungkin nanti eksperimennya bukan kita lempar atau misalkan dilempar doang atau apa, enggak sih kayaknya. Tapi lebih ke kita akan nyobainnya di alam. Dia tuh berapa lama istilahnya, berapa lama dia nyari makanan di sekitar situ gitu.
sampai dia nemuin si makanan itu. Semoga bisa ya, semoga bisa. Kalian main aja. Terus di sini ada apa lagi? Oh ini si Loli ternyata. Jadi kepikiran buat camping bareng. Di konten gua sama si Lukman Trapas Rimba ya. Di konten gua sama Lukman Trapas Rimba itu kita bikin nasi bambu. Dan kita coba apa ya? Istilahnya bukan eksperimen juga sih. Lebih ke bercanda hidup sih. Tapi untuk saat-saat sekarang karena mungkin hutan nggak ada, bukan hutan nggak ada sih, sungai mulai tercemar juga nggak terlalu bersih. Tapi kita coba di sawah ini kita bikin bikin nasi bambu sama ikan waktu itu ya. Terus si Loli momen jadi kepikiran buat camping bareng. Nanti kita akan usahain coba camping bareng sama si Loli. Yang setuju kalian boleh komen di bawah. Apa aja yang harus gue lakuin kalau camping sama Loli? Oke, kalian netizen pasti paham kalau sama Loli camping mah. Iya nggak? Netizen teh ya, kalau udah ada yang kurang mah nggak fokus ke orangnya teh. Kayaknya tuh. Yo, camping loh. Mana semuanya tenan. Next konten lagi ada di YouTube. Pengen beli iguana tapi takut gigit. Terus ini bawahnya apa? Ari iguana sarua jeung londok teu. Oke, kita jawab satu-satu. Pengen beli iguana tapi takut gigit. Sekarang gini ya, semua hewan itu rata-rata gua jelasin di sini. Semua hewan itu bagi gua bahaya. Karena balik lagi gua sering di konten-konten gua itu bilang hewan tuh gak lahir di rumah sakit, gak dididik besar sama kita. Walaupun entahnya jadi nurut, itu karena kebiasaan hewan sendiri. Tapi naluri hewan itu bisa balik kapanpun, dimanapun. Pokoknya kalian jangan kaget lah. Digigit mah bonus guys, sebenarnya mah ya nggak, digigit mah bonus, gitu doang sih. Tapi ya usahain jangan kegigit. Karena apa? Karena kalau kegigit juga resiko juga sih. Cara aman handle iguana itu gitu. Gua kasih cara yang efektif ya. Kalian nggak bisa, bukan nggak bisa. Kalian tuh takut digigit tapi pengen piara. Cara itu gampang. Kalian pagi jemur si iguana, semprot spray. Kalian handle, udah handle kalian masukin ke mana, siram dulu biar pup. Kalian kasih feeding sama tar. Gitu sih. Apa sih handle yang aman ya? Handle yang aman tuh gitu. Jadi nanti dia pun kebiasaannya gitu berulang dan bawa tahu tangan kita tuh bukan buat makanannya, tapi ada makanannya, sayur sama buah-buahan gitu. Ari iguana sareng jeung londok teu. Berarti iguana tuh sama gak kayak londok? Londok tuh bunglon ya, bunglon yang di Indonesia. Kalau bunglon tuh masuknya sih ke kalotes ya, calotes. Jadi emang beda dari familiarnya juga beda sebenarnya. Iguana sama kalotes ada familiarnya masing-masing lah gitu ya, ada kelasnya masing-masing gitu berbeda. Itu jawaban iguana sama londok. Next, ini ada konten apa ini kalian tuh ya, ngirim tuh tim tuh lewat iklan guys. Gitu kirim teh. Ini konten burung yang kemarin ya. Wisadayana G gacor Kang kumaha ngabenten kena. Jadi soal penjurian, jadi gua kemarin konten penjurian tim gua di BSB. Ini kan jadi dia tuh nanya, semuanya juga gacor burung tuh. Kumaha gimana ngebedainnya? Secara kan burung banyak. Ini ya gua perjelas. Masing-masing divisi penjurian itu ada yang namanya pakem. Pakemnya tuh ada yang roll tembak, ada yang roll, ada yang tembak, ada yang roll tembak durasi, ada yang lainnya, banyak lah pokoknya. Kebetulan di kita pakem di wacana itu roll tembak. Tapi di samping itu, karena mungkin ada pertanyaan lagi, kalian bakal nanya lagi. Roll durasi. Jawatan itu apa? Roll tembak. Cuma ngerol tembak 2 kali juga bisa juara, nggak bisa.
Tapi kita kan di situ ada penilaian durasi kerjanya dia, irama lagunya dia juga gimana, si fisiknya juga gimana si burungnya. Mungkin beberapa orang kalau misalkan dari penjurian ya, kalau yang awam itu burung banyak, tapi kok bisa dapat cuma satu ya, 5 burung terfavorit. Gimana cara detailnya? Untuk detailnya kita jawab simpel aja. Kita contoh 40 burung. Di situ ada 40 burung. Kenapa kita ambil 5 terbaik? Karena di 35 burung itu ada kekurangannya masing-masing. Di situ satu, fisik. Mungkin bagi penonton itu yang jauh, wah ini apa sih fisiknya apa sih? Tapi untuk beberapa juri itu ngelihat langsung, muter langsung di blognya masing-masing, itu fisiknya ada yang kurang. Misalkan jarinya tuh agak ngangkat, atau misalkan si matanya agak ngelek, apa tuh sebutnya sipit ya, atau misalkan dari fisik si sayap atau bulunya tuh jelek gitu. Itu fisik. Itu irama lagu. Sekarang gini, di burung itu mungkin beberapa orang paham lah ya soal kicap, tapi untuk yang beberapa yang nggak paham, ada lagu irama lagu yang emang bolak-balik gitu doang. Jakarta Bandung. Misalkan nembak calilin, nembak jenggot, itu aja diulang-ulang. Nah itu juga kita minus di situ. Irama lagunya emang bolak-balik gitu, jadi nggak full nggak full mainin semua irama lagunya. Nah, terus roll udah pasti, roll tembak itu udah pasti. Gimana caranya si burung tuh emang bawain lagunya tuh enak gitu, sambung-sambunginnya tuh enak. Roll dulu, roll, nembak, udah sambung lagi sama lagu yang lain. Dan terakhir yang kelima itu durasi kerja si burung. Jadi beberapa orang kan, yang gua misalkan, yang gua nembak nih calilin, tapi nggak sampai akhir, ada durasi awal, durasi tengah, durasi akhir. Nah kita harus full top durasinya tuh di akhir itu semua, dari awal sampai akhir si burung kerja. Jadi dari 40 burung itu yang maksimalnya rata-rata ya 40 burung itu mungkin bisa 10 yang kerjanya maksimal. Rata-rata ya bisa kalah usia, terus nggak apalagi ya kalah mental, itu banyak lah di lapangan. Kadang juga cuaca ngaruh sih di pangkat burung gitu. Bagi kalian pecinta burung nih, mungkin gua baru beberapa kali upload konten burung ya. Kalau ada yang komentar, gua mau jelasin burung apa, komentar aja. Atau mau treatment juga boleh. Next ada lagi ya. Oh, ternyata cukup sampai di sini. Itu beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Mungkin nanti untuk kalian di konten-konten lama gua bakal ubek-ubek komentar-komentar kalian, nanti gua jawab di video. So kalian bagi yang ada pertanyaan apa aja itu kalian langsung komentar di bawah. Komentar apa aja. Tapi tenang kawan, jangan tentang loli. Itu. Nanti kita camping bareng pokoknya. Tapi si lolinya lagi di Bandung guys ya. Itu belum, kita tuh udah ngirim iguana kan? Udah kan? Udah ngirim. Nggak tahu perkembangannya jadi kayak gimana? Nggak tahu lah pokoknya. Nggak tahu jadi kucing, nggak tahu jadi apa. Kita udah kirim iguana ke Loli dulu tuh ke Bandung. Dan sekarang kalian minta, bukan kalian sih, si Lolinya yang minta camping. Nah bagi kalian yang mau lihat kita camping sama Loli, itu kalian komentar di bawah, like, share, comment, and subscribe. See you di next video gua. See you and bye bye guys.